generasi penerus kita nan disabui anak mudo kan artinya gadang barabu kambang diambui gambuang disok kampi tabi minyak karena kampo kok tingginya tabau dirueh baru gadangnya tabau di dagiang. Tapi kalau kita arahkan dia kepada ilmu agama, bapak-bapak, apa ilmu agama spesialis yang dikuasainya? Misalnya menghafal Al-Quran, kemudian bacaannya bagus, tajwidnya tepat, kiraatnya betul, angoknya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh kullir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala aidan fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan dan dihormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Jamiatul Zahidin Kota Pekanbaru, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, tamu-tamu Allah yang hadir mendirikan salat berjamaah maghrib di masjid ini, agar salat yang kita dirikan menjadi pendirian bagi kita, tidak akan berubah, yaitunya bertauhid kepada Allah. Itulah yang pokok, yang dasar di dalam agama Islam ini. Kalau tauhid itu telah goyang, sama dengan rumah gadang kita di Minangkabau, kan sandinya nan tampai letak tonggak. Nah, kalau dalam Islam sandinya tu orang kini menyebut pondasi. Itu bapak-bapak yang terhormat, maka rumah itu akan runtuh. Jadi tauhid adalah pokok pangkal untuk kita beribadah, apakah ibadah ammah atau ibadah qasah. Tapi kalau tauhid ini sudah goyang, maka ibadah tidak akan bisa lagi dilakukan secara baik. Nah, untuk tauhid ini Allah menurunkan ayat yang nama suratnya tidak ada dalam susunan ayat itu. Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah, ada cerita Baqarah di sana. Sapi. Kalau Bapak Ibu membaca surat An-Namlu, itu ada cerita semut di sana. Kalau Bapak dan Ibu membaca surat An-Nahlu, itu ada cerita lebah di sana.
Kalau bapak dan ibu baca Al-Ankabut, itu ada surat cerita laba-laba di Minang namanya Lawah. Atau ada ceritanya. Tapi surat yang mengenai tauhid tidak ada di dalam ayat pendek itu namanya yang sesuai dengan bacaan ayat. Apa nama surat itu? Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi kita simak bacaannya, tidak ada tulisan ikhlas di sana. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ada enggak ikhlas di sana? Tidak ada. Jadi yang dimaksud surat ikhlas di sana, kita harus yakin. Baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunnya di gampo indak taboke kan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Apa di sana? Memang hati kita itu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau semua alam ini terjadi berpasang-pasangan, beranak, berketurunan, ya kan? Berpopulasi, Allah tidak. Lam yalid walam yulad. Itu yang dimaksud ikhlas. Ini harus mantap sampai kita meninggal. Perhitungan hidup kita ini Pak di garis finish, bukan di garis start. Ingat itu. Biang kata buak gantiang kaputui rantak penyudai tanun kile penyudai hujan. Ketika roh akan keluar dari badan, di sana tauhid kita rusak, maka mati kafirlah kita. Ya kan? Kita mohon kepada Allah agar tauhid kita ini selalu terjaga dengan baik. Tentu saja minta bantuan kepada Allah dengan memujinya dan bersyukur atas nikmatnya. Setelah kita memuji Allah, bersyukur menerima nikmatnya, seminimal-minimalnya setiap hari ini sudah makan alhamdulillah. Betul-betul kadai belabo gales kete alhamdulillah. Dilarian orang bini alhamdulillah juga dibaconan Allah tidak boleh diupik. Kalau dilarian orang bini Allah dipuji, ganti sebini itu lain. Ini Pak. Ya kan? Nah, jadi Allah ini tetap kita puji apapun yang terjadi. Siapa yang kita tiru tu Pak Ustaz? Nabi Ayub. Ya kan? Nah, nanti kita terangkan bagaimana Nabi Ayub ini. Walaupun ceritanya sudah diulang-ulang oleh ulama kita yang telah meninggal 1000, 100, 200 tahun yang lalu. Tapi yang namanya agama harus diulang. Lancar kaji dek baulang pasal jalan dek batampuh. Orang tak salat Pak, bisa lupanya surah Al-Fatihah. Dadonya salat, anda kadonya baca itu terus. Bisa lupa dia. Iya kan? Mau tekan apa armoko dulu. Sudah Ar-Rahmanir Rahim, iya kena budu sekali. Ya kan? Mungkin tak salat sudah moko. Iya kan? Bapak-bapak. Iya kan? Maka kita harus ulang. Kaum muslimin, bapak-bapak, semua yang kita terangkan ini adalah membukakan jalur untuk menambah ilmu. Di dunia kon namanya manusia tak ada nan cadiak dah Pak. Itu ukuran awak mengecek cadiak tu. Sianu tu pintar cadiak hebat. Kalau Allah mengecek dalam ayat yang membacakan tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba bayangkan. Tidak kami beri manusia itu ilmu kecuali sedikit. Semuanya para ilmuwan ini mengumpulkan kepandaian ilmu skillnya yang bermacam-macam. Itu kata Allah qalila. Sedikit. Itu dia.
Jadi kaum muslimin, kita wirid-wirid pengajian ini untuk membangkitkan gairah kembali menuntut ilmu. Ilmu ko nyangkit darajat awak Allah, Pak. Walaupun seketik. Serupa ambo lah pesantrennya sebab dah ada sekolah. Kalau anak ambo Ustaz Abdul Samad tu LCMA, doktor lo kini. Tambah pro. Memang pantasnya bagala itu utaknya dia, ya kan? Pintar. Kalau ambo ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil si lumpuh ke menari ba alo si buto ke membimbing. Coba ulang balik. Ndak mungkin. Tapi dengan ilmu yang sedikit itu Allah bapak-bapak yang terhormat membisikkan kepada saudara saya kaum muslimin. Lebih-lebih para jemaah saja wiridnya videoan ko. Akhirnya orang gaib ko diimbau jo ilmu dia. Di baso namanya doi te embo masih hidup. Kumari manete yang gini ya. Tu baso kampung na tu Pak. Kan manete miang. Alhamdulillah. Lawan hari ko dirokan dulu, jo Pak Joni, jo Pui kaki tinggi. Kalau pelo kemari kan. Ini tidak ada perjanjian, tidak ada konsensus, tapi qadarullah. Baraka menekan membuat minta apa ilo mak ngaji bukan baru mak singgah musaji jematul zaidin je. Tak bisa doa je mak. Ada dulu orang je. Taknya minta-minta ambut ibu seko. Ini kadarullah. Maka kaum muslimin generasi penerus kita nan disabui anak muda kan artinya gadang barabu kambang diambui kambuang disok kampi tabi minyak karena kampo kok tingginya tabau di ruweh baru gadangnya tabau di dagiang. Tapi kalau kita arahkan dia kepada ilmu agama, bapak-bapak, apa ilmu agama spesialis yang dikuasainya? Misalnya menghafal Al-Quran, kemudian bacaannya bagus, tajwidnya tepat, kiraatnya betul, angoknya panjang. Tak terfikir dah Pak. Orang Jawa Barat akan mampunya besok kita jadi Jepongan kan? Iya kan? Tapi sekarang ada anak orang Jawa Barat jadi imam di luar negeri. Jadi imam di luar negeri, di negeri Arab loh. Coba bayangkan, umurnya 23 tahun. Barangnya gaji di orang senan 3 miliar sebulan. Kau diwalian ke tomek berapa kilo? Iya kan? Bapak-bapak. Iya kan? Lagi kata bayang. Jadi kalau awak mendalami ilmu agama, Pak, Allah nak menggaji awak. Jangan naruhnya jadi pegawai negeri itu semua panjang rezeki bagaan. Ya kan? Golongan 2 kau betul gaji. Golongan 3 kau, golongan 4 kau. Jadi haji Joni, baraka pun sawit. Yang melenggang sih dia mudia betul banyak. Bapak-bapak. Ya kan? Nah ini. Jadi bukan gaji pegawai itu yang membuat apa kita. Ya kan? Kena ambo memang jadi pegawai dulu Pak. Jadi pegawai BUMN. Ya kan? Tapi ditunjuk ilo akad Allah na lain. Ya kan? Kebanyakan orang jadi mubalik ini Pak. Itu kanlah latihan sejak sanawiyah, sejak pesantren. Kemudian ketika dia kuliah, dia jadi garin di musaji. Tuhannya di Padang tuh. Ada di akhirnya yang jadi kamena, ada yang jadi kepala kesra, bermacam-macam. Iya kan? Itulah yang banyak mengundang saya ngaji. Ambo garin di musaji itu dulu Pak. Apa kutiko tumudo mengaji di musaji itu. Kini ambo lah jadi kabak kesra di Suyunjuang. Bisa enggak Pak Messi di kantor peti? Saya perhatikan Pak, orang-orang yang mendalami agama, itu Allah yang menggajinya Pak. Iya kan? Jadi Pak-pak, ibu-ibu di musaji,
namanya Jamiatul Zahidin kok. Kalau ada garin imam nan serupa tadi suara rancak bacanya berasihannya ganteng. Jangan dilapeng ke orang lain nambiaknya ke menentu. Suai nak? Jangan orang kerajo bang saya di biaroan. Ada orang ko kerajo di bang sampai 6 kira orang lo kasih ada betul air. Kepala tu cukup kaki tu 6. Abang sampai 6 nya nama tu. Kenapa? Karena di masjid ini banyak aura positif. Ya kan? Coba rasa anda Pak, kalau salat di rumah, tu salat di masjid beda Pak. Apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi orang yang telah kerasaan itu Pak, dia teringat terus masjid itu. Sebentar di rumah, terkumpul pitih nyopai umrah. Sebenarnya kok bawi ni, sih kan ada. Ini itu bukan ada. Umrah. Sero sama yang sinan. Karena apa? Semenjak Nabi Adam dan Malaikat Jibril sudah salat di Masjidil Haram. Ditambah dengan Masjid Nabawi. Juga Nabi mengatakan kalau orang salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid di kampungnya. Nah, atau mengko sebagian haji Pak, kalau bulannya dari hajinya ndak tantang lah sembahyang masjid di kampung kau lainnya lah puai dapat palo senan. Kan ada ya haji bulan haji ni tantang haji ni. Ini. Ya kan? Jadi ada orang mengatakan perkara menuntut ilmu agama ini 50-50. Ilmu dunia dan akhirat. Tidak Pak. Harus diberatkan untuk akhirat. Karena apa? Gelar akademik, gelar pusaka, tidak akan ditanya oleh malaikat dalam kubur. Lihatlah nanti. Percayalah jambo. Risawardi saya galang. Datuk Marajo nama tungke ameh yo rancak galang. Itu ndak ditanya oleh Allah. Ditanya oleh malaikat. Galar akademik juga tidak. Yang ditanya itu marabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Orang nan salah piak sekat tiduran jawab Pak nak tanya di malaikat. Man bini tuka. Siapa bini yang dah kan tanya. Ya kan? Nah, jadi arahkanlah anak kita kaum muslimin para jemaah 80% ke agama, 20% dunia. Dunia ini bapak-bapak sama je minum air lawi. Makin diminum makin itu yang banyak. Makanya orang-orang saleh dulu, orang tasawuf, ya kan? Mereka berdoa kepada Allah. Letakkanlah dunia ini di tangan saya, ya Allah. Jangan di hati saya. Ya kan? Kalau di tangan letak dunia itu, lapeh tidak bahasa, Pak. Tapi kalau di hati, barik mana rasanya malapehan. Putih jantung hati dan sakitnya di sini, di sini, di sini. Atau kalau di hati, maka persoalan dunia jangan diletakkan di hati. Letakkanlah di tangan, mudah melepaskannya. Semua kan ada orang Pak, mantel tidak ada, hari hujan. Anak membonceng tu mengambang payung. Kira angin kan? Orang nan jadi Pak, nyala pensel payung tu Pak. Pernah tahan payung tu Pak, rabah nyo kawah. Tiba kepala di aspal. Di kalau adonan bapak payung hari hujan tu membonceng kancang angin, lapen saya payung tu lain. Bisa jatuh, begitulah dunia ini. Kalau dikuat memegang dengan hati, dia akan kuat pula merenggut bapak-bapak nafsu kita kepada yang buruk. Itu dunia. Nah. Apa yang akan kita lakukan? Beriman dan berpegang teguh. Itu dalam surat Ali Imran tadi, ayat 100, An-Nisa, ayat 175. Maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengan keimanannya itu. Orang beriman ini banyak Pak.
Banyak sekali. Tapi yang berpegang teguh itu tidak berapa jumlahnya.